Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan tugas mini project pemrograman sosial mengenai pembuatan plugin QGIS. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Raffi Hendriawan dengan NIM tertera, Bernadetta Ilovania Pramestri Putri, Naflah Kansa Intinan, dan Anissa Syafikri dengan pembagian tugas sebagai berikut. Saya sendiri, Raffi, sebagai perancang skrip dan PPT, Bernadetta Ilovania Pramestri Putri sebagai perancang UI dan skrip. Selanjutnya ada Naflah Kansa Intinan sebagai perancang UI dan PPT, dan yang terakhir ada Anissa Syafikri dengan perancang skrip dan juga PPT. Nah, di sini pada program ini kami menjelaskan mengenai program Sudu dan Jelas yang merupakan sebuah program yang dibuat untuk melakukan plotting titik inputan dan titik baru berdasarkan hitungan azimut beserta jarak dalam suatu sistem proyeksi UTM di wilayah Indonesia bagian Lintang Selatan. Pada program ini dirancang berbentuk plugin pada software QGIS yang mana plugin sendiri merupakan kode pada software berisi fungsi tertentu untuk menjalankan fitur tambahan pada aplikasi. Selanjutnya mengenai diagram alir akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, diagram alir yang kita jalankan untuk program ini adalah kita pertama-tama membuka plugin yang sudah kita buat terlebih dahulu di software QGIS. Kemudian kita menginputkan sistem proyeksi, nilai X dan Y, azimut, serta jarak sesuai ketentuannya. Nah, bila tidak sesuai dengan ketentuan, maka nantinya akan muncul sebuah peringatan yang kita desain sebagai message bar. Dan bila sudah sesuai dengan ketentuan, maka programnya akan berjalan sehingga akan terplot titik dan garis. Dan program tersebut selesai dijalankan. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang plugin serta script program yang kami buat. Yang pertama saya akan jelaskan mengenai UI. Di sini kita mendesain tampilan UI kita menggunakan Qt Designer, di mana pada bagian atas terdapat sistem proyeksi. Kita menggunakan QGIS Projection Selection untuk memilih sistem proyeksi yang akan digunakan. Pengguna nantinya akan memilih dengan cara mengeklik tombol panah yang tersedia. Lalu selanjutnya ada koordinat awal, di mana pada koordinat awal terdapat X dan juga Y. Di sini pengguna nanti akan menginput Y dalam satuan meter. Selanjutnya kita ada menu berupa menampilkan koordinat selanjutnya. Di sini merupakan salah satu inovasi yang kami buat, yaitu menampilkan koordinat selanjutnya. Lanjut, yaitu azimut. Di sini kami juga sedikit memodifikasi untuk tampilan azimut, di mana azimut yang kita buat menggunakan bentuk derajat, menit, dan juga detik. Lalu lanjut, untuk jarak, kita menggunakan satuan meter, sehingga nanti pengguna tinggal menginputkan jarak pada kolom yang tersedia. Di bagian akhir terdapat reset dan juga plot, di mana tombol plot di sini digunakan untuk menekan tombol plot dan menghasilkan titik yang dicari. Lalu selanjutnya ada reset, di sini digunakan untuk mereset ulang program yang telah dijalankan oleh pengguna. Selanjutnya kita akan membahas mengenai script program. Nah, baik, di sini pada script program nomor 1 sampai dengan nomor 23 merupakan header program yang berisi tanggal dan juga plugin, copyright, serta email yang kita gunakan. Lalu lanjut di nomor script 25 dan juga 26 berupa import modul. Di sini kita memanggil dua modul, yaitu modul OS dan juga modul MET yang digunakan dalam operasi perhitungan kita. Lalu pada script nomor 28 sampai dengan nomor 31 ini masih sama, yaitu kita masih memanggil modul, kita import modul dari tiga modul, yaitu QGIS PYKT, QGIS Core, dan QGIS Utiles. Kita di sini menggunakan UI interface, terus Qt widget, terus ada QGIS vector layer, QGIS project, QGIS geometry, QGIS point XY, QGIS feature, QGIS coordinate transform, dan juga iFace. Lanjut untuk script nomor 33 sampai dengan 35, di sini adalah script yang berisi tentang bagaimana kita mendefinisikan UI dari Qt Designer. Lalu lanjut di nomor script 37, berisi tentang penjelasan script mengenai kelas plotting titik dialog. Di sini kelas berarti kita membuat suatu kumpulan yang di bawahnya tuh berisi seperti titik, azimut, jarak, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk di bawah ini ada juga tentang melakukan setup UI, lalu ada menghubungkan project script dengan project QGIS yang nantinya akan kita gunakan, lalu ada menghubungkan tombol plot dengan fungsi pada script. Nah, di sini menghubungkan tombol plot ini kita menghubungkan tombol plot yang telah kita buat pada UI tadi agar dapat bisa berjalan nantinya. Lalu di sini juga ada menghubungkan tombol reset dengan fungsi pada script. Jadi tombol reset yang telah kita buat pada UI kita hubungkan pada script ini sehingga nanti saat kita menekan tombol reset semua bisa reset, bisa ulang gitu. Terus selanjutnya ada menghasilkan kondisi titik hasil perhitungan jadi koordinat awal. Dan di sini kita menggunakan kelas vertex. Mungkin itu dari saya, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Untuk selanjutnya yaitu menghubungkan list CRS, yaitu menggunakan self sistem proyeksi CRS Change Connect. Di sini UI pada plugin yang telah kita buat itu menggunakan object name sistem proyeksi, dan di situ akan menghubungkan dengan fungsi pilih CRS, di mana fungsi pilih CRS tersebut menggunakan perintah def pilih CRS dengan menggunakan parameter self. Yang pertama dilakukan yaitu dengan mendefinisikan self current CRS, di mana ini adalah self dari object name yang ada dalam UI plugin yang telah kita buat. Selanjutnya itu dengan melakukan transformasi koordinat antar sistem referensi dengan menggunakan script seperti di sini. Selanjutnya itu mengambil nilai FSG dari list QGIS yang ada pada list sistem proyeksi yang ada pada QGIS, yaitu dengan menggunakan script seperti ini. Setelah itu membuat layer dari titik dan garis yang sudah kita buat, yaitu dengan menggunakan script seperti ini. Sebelumnya kita juga memberi nilai awal variabel koordinat, yaitu dengan
pada self current CRS itu nilai variabel awalnya itu non, dan self CRS Y 0, self X 0, self Y 0, self X 1 0, self Y 1 0. Selanjutnya kita mendefinisikan fungsi plot titik dengan menggunakan parameter self, di mana kita menggunakan try dan except. Di sini kita akan melakukan input X dan input Y dari object name yang ada pada UI plugin yang telah kita buat. Di sini kita memasukkan input X dan Y itu berupa float. Jika kita menginputkan nilai X dan Y dengan menggunakan huruf, nanti akan muncul sebuah message bar yang bertuliskan koordinat X dan Y harus berupa angka. Dan di sini juga kita menuliskan script untuk kondisi di mana koordinat X dan Y itu terbalik. Dan nanti akan memunculkan message bar dengan tulisan nilai koordinat X dan Y terbalik. Setelah itu kita mendefinisikan buat layer dari titik dan garis yang telah kita buat, yaitu dengan menggunakan script seperti ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, kita akan membuat program untuk perhitungan jarak dan azimut. Di sini kami membuat sebuah fungsi def perhitungan jarak azimut dengan parameter self. Nah, di dalam fungsi def sendiri ini terdapat perhitungan azimut. Karena azimut awal atau azimut inputannya itu berupa derajat menit detik, maka kita harus mengkonversi nilai tersebut ke nilai radians terlebih dahulu. Kemudian untuk jaraknya juga kita menggunakan float untuk jarak. Nah, sehingga bila kita tidak menggunakan float atau angka di dalam penginputannya, nantinya akan keluar message bar dengan kalimat nilai azimut dan jarak harus berupa angka. Nah, kemudian kami juga membuat perulangan if karena terdapat beberapa syarat. Dengan syarat bila jarak itu melebihi nilai kelengkungan bumi, maka nantinya akan keluar message bar lagi dengan kata-kata jarak melebihi kelengkungan bumi. Kemudian bila jarak kurang dari 0 atau bernilai negatif, maka nantinya akan muncul jarak harus positif. Dan bila pengguna menginputkan azimut yang lebih dari nilai 360 derajat, maka program ini akan menghitung otomatis dengan mengurangi derajat yang diinputkan dengan 360. Kemudian bila pengguna menginputkan nilai azimut berupa negatif atau kurang dari 0, maka akan muncul message bar error lagi dengan kalimat nilai azimut harus positif. Kemudian kami membuat program untuk perhitungan koordinat selanjutnya, di mana koordinat selanjutnya atau X1 dan Y1 adalah fungsi dari rumus tersebut. Nah, di sini juga kami menampilkan nilai X1 dan Y1 yang sudah dihitung dengan fungsi if self tampilan underscore koordinat ischeck. Nah, sehingga nantinya pada Python console akan muncul nilai X1 dan Y1, di mana itu sendiri merupakan nilai koordinat selanjutnya. Nah, karena di awal tadi kita menginginkan untuk nilai koordinat yang sudah terplot itu terus-menerus, maka kita harus menggunakan fungsi update supaya nilai X dan Y yang akan dijalankan pada program berikutnya berganti menjadi X1 dan Y1 dengan script sebagai berikut. Selanjutnya, kita juga membuat program buat titik, di mana program ini nantinya akan outputnya akan berupa feature point yang ditambahkan ke dalam layer yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, kita juga menambahkan fungsi zoom, sehingga feature-nya itu bisa di-zoom. Nah, selain feature titik, kita juga menggunakan feature garis, seperti script ini, sehingga nantinya akan terlihat sebuah poligon. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya mengenai definisi reset titik. Nah, fungsi dari reset titik yaitu untuk menghapus nilai pada layar agar menjadi tampilan awal. Nah, di sini scriptnya itu ada self class vertex sama dengan true, itu artinya bahwa titiknya itu akan kembali ke awal gitu. Selanjutnya untuk menghapus titik yaitu dengan cara script self.input_x.clear. Nah, ini juga bisa berfungsi untuk data-data yang lain seperti input X, input Y, input derajat, input menit, input detik, dan juga input jarak. Seperti itu. Untuk selanjutnya, demo dari plugins akan didemokan oleh teman saya. Setelah itu kita akan melakukan demonstrasi pada plugin yang telah kita buat. Sebelumnya kita akan mereload plugin yang telah kita buat dengan menggunakan plugin reloader, reload plugin plotting titik. Jadi kita akan melakukan demonstrasi pada kondisi-kondisi yang mungkin terjadi pada penggunaan plugin kita. Baik, selanjutnya saya akan membacakan beberapa kondisi yang mungkin muncul dalam proses input di sini. Yang pertama yaitu pengguna menginginkan untuk merubah sendiri sistem proyeksi dari layer yang dibentuk. Di sini pengguna akan memilih sendiri proyeksi yang digunakan, lalu pengguna akan menginput nilai X dan juga nilai Y. Lalu pengguna ingin menampilkan koordinat dan juga memasukkan nilai azimut berupa derajat, menit, dan juga detik. Yang terakhir yaitu pengguna memasukkan nilai jarak. Lalu pengguna menekan tombol plot dan akan dihasilkan jarak seperti berikut. Selanjutnya yaitu kasus kedua, di mana pengguna memasukkan huruf dan bukan angka untuk kolom jarak maupun azimut. Seperti kasus yang telah saya sebutkan di sini, yaitu pengguna memasukkan huruf pada kolom azimut, baik derajat, menit, maupun detik.
Nah, di sini akan terjadi error karena tidak sesuai dengan script yang telah kita buat. Lalu, selanjutnya yaitu kasus ketiga, di mana azimut yang dimasukkan lebih dari 360 derajat. Saat diplot, akan muncul tanda seperti hal yang ada pada layar. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, bila pengguna menginputkan jarak dengan jaraknya melebihi batas kelengkungan bumi. Nah, maka pada message bar akan muncul jarak melebihi kelengkungan bumi. Kemudian, bila pengguna menginputkan nilai koordinat X dan Y terbalik. Nah, maka akan terdapat message bar dengan kata-kata nilai X dan Y terbalik. Selanjutnya, bila pengguna menginginkan untuk plotting titik terus-menerus, maka memilih sistem koordinat terlebih dahulu. Kemudian menginputkan nilai X dan Y. Nah, karena pengguna menginginkan plotting secara terus-menerus, kita akan menampilkan koordinat selanjutnya dengan mengklik bar checklist. Kemudian melakukan plotting. Nah, pada Python console akan muncul koordinat selanjutnya di line 4. Kemudian Python console line 4 di copy paste ke dalam nilai X dan Y. Nah, sehingga muncul lagi titik kedua di line 5 dan begitu seterusnya sehingga pengguna dapat terus-menerus melakukan plotting titik. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Baik, untuk potensi permasalahan selanjutnya yaitu pengguna ingin menggambarkan garis dari titik awal ke titik selanjutnya secara otomatis. Nah, di sini plotnya akan terus-menerus menggambarkan secara berurutan. Baik, sekian presentasi dan demo plugin QGIS dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.